Kita rekam. Kita rekam. Ya, sudah terlihat ya? Hari ini kita akan membahas tentang aplikasinya. Kalau sebelum UTS kita membahas tentang integral. Nah, sekarang aplikasi ya. Ini aplikasi integral. Kemana? Sambil mengingat-ingat lagi, jika saya punya persamaan, ini gitu ya, sebuah fungsi X kuadrat plus 3X min 2. Ini fungsinya, dan fungsi ini saya integralkan. Maka integral dari ini, gitu ya. Berapa integralnya? Masih ingat? Ya. Berapa integralnya ini kan yang masih muda ini? Halo? Ada orang nggak? Ada, Bu. Oh, sudah pada tidur semua, nanti saya ngomong sendiri. Iya, berapa integralnya ini? Ya, Integral X, X pangkat 2 dx integral X pangkat 2 dx tambah integral 3x dx minus integral 2 dx. Nah, integralnya berapa ini? Satu per 3 X pangkat 3 Terus? ditambah berapa itu teh? Ini 3X, jadi berapa? 3 3 per 2 X pangkat 2 terus konstanta diintegralkan jadi apa? Kan nggak ada X-nya, jadi integral naik atau ditambahkan, jadi berapa? Halo? Nggak ada. min 2x, Bu. Min 2X plus C ya, karena tidak ada batas. Ini integralnya. Di kemana ini teh katutupan pukupat yang liburan ya teh? Pada kemana yang lainnya ini teh? Pada tidur? Hei, bangun. Sekarang ini integral kemarin sudah ya kita inikan integral. Sekarang saya punya fungsi biasanya fungsi X gitu ya, atau ini X itu adalah Y, fungsinya itu adalah X min 3. Gini, ya. Jadi kalaupun saya mau mengintegralkannya, gitu ya, ini X min 3 di sini, Y sama dengan X min 3, atau Fx sama dengan Y X min 3. Jadi di sini fungsinya X min 3. Kalaupun saya mau integralkan, maka integral dari ini adalah X min 3 dx gitu ya. Jadi apa integralnya ini hasil langsung aja berapa?
setengah X pangkat 2 min 3X plus C. Plus C. Nah, sekarang ini fungsi ini, kalau saya punya fungsi ini, saya gambarkan. Ini fungsi yang ini saya gambarkan. Ketika mau menggambarkan fungsi ini, karena ini adalah fungsi garis, kita hanya butuh 2 titik ya, butuh 2 titik. Ini fungsi ini punya 2 titik. Jika X-nya 0, maka Y-nya, ini kan sama dengan Y kan? Jika X-nya 0, maka Y-nya minus 3. Min 3. Atau kalau saya bisa menuliskannya, jika X-nya 1, boleh. Y-nya berapa? Atau Y-nya 0, maka X-nya X-nya berapa? 3. 3. Nah, sekarang dari sini, maka ini tuh adalah titik koordinat. Koordinatnya 0,3, 0,-3, dan satu lagi 3,0. Saya gambarkan di sini. 0,-3, contoh minus 3-nya di sini. Satu lagi 3,0. 1, 2, 3, ini 3. Maka kita tarik nih garis. Nah, apakah garisnya hanya di sini? Enggak. Pasti terus nyambung ke atas. Ini juga nyambung ke bawah. Hingga. Makanya ini batasannya tidak diberi batas ya. Hingga saja, gitu ya, hingga. Ini adalah persamaan dari Y sama dengan X min 3 atau Fx sama dengan Y atau X sama dengan X min 3. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih integral ini? Kalau kita lihat di sini, integral ini integralnya terhadap X, maka yang kita cari adalah luasan. Jadi integralnya itu adalah luasan. Luasan terhadap sumbu X. Ini karena ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, maka luasan terhadap sumbu X. Jadi perubahan terhadap sumbu X-nya. Jadi dari sini ke sini. Ini terus. Kalau dia hingga, ya terus saja garis. Yang ini ke atas ini. Terus. Nah, sekarang kita kasih batas saja ya. Kita kasih batas dalam soalnya. Berapa sih integral dengan batas di sini? Minus 1. Kalau yang ini sampai ke 5 saja. Berarti saya punya batasan, ini kan batasannya. Berarti sampai 5. Ini sampai 5. Yang ini sampai minus 1. Berapa luasan yang ada di sini? Untuk mencari luasan ini, berarti kan ada 2. Apa di sini? Ada 2 bidang ya. Ini bidang pertama, ini bidang kedua. Ini bentuknya apa? Bidang pertama? Bidang pertama bentuknya apa? Ini bidang pertama bentuknya apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Yang bidang kedua? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Kita cari ya luasnya ya. Luas dari bidang pertama. Luas dari bidang pertama, karena kita tahu bahwa dia itu adalah segitiga siku-siku, rumus luasnya itu apa? Setengah alas kali tinggi, gitu ya. Nah, sekarang setengahnya adalah konstanta, alasnya berapa alasnya? Yang ini berapa alasnya? Berarti ini ya. Berapa alasnya? 5 kurang 3. 5 kurang 3. Jadi berapa di sini? 2. 2, Bu. Betul? 2. Nah, sekarang tingginya. Berapa tingginya? Kita tahu dari mana tingginya?
Untuk X-nya 5, kan persamaannya ini ya. Kita masukkan untuk cari tingginya. Y-nya sama dengan kalau X-nya adalah 5, berarti kan X min 3 di sini. Kalau X-nya 5, 5 dikurangi 3. Jadi Y-nya berapa? Halo? 2, Bu. 2. Maka di sini tingginya berapa? 2. 2. Berarti 2 dikali 2. Hasilnya adalah 2. Ini untuk luas yang pertama. Sekarang kita lihat luas yang kedua. Luas yang kedua. Luas yang kedua, ini juga sama kan? Setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Berarti anggap saja ini alasnya. Berapa alasnya? 4. 4. Berapa tingginya? Bagaimana cara tahu tingginya? Kita masukkan lagi. Y sama dengan X min 3. Ya kan? X-nya berapa? Min 1. Min 1 min 3. Jadi berapa min? 4. Nah, 4. kalau tinggi tidak mungkin negatif. Berarti di sini tingginya berapa? Berapa tingginya? 4. 4. Maka kita masukkan di sini 4. Berarti hasilnya jadi berapa di sini? 8. 8. Berarti luas dari ini, luasnya, luas yang diarsir ini, luas total adalah luas 1 ditambah luas 2. Atau 2 ditambah 8. Jadi 10. 10. Nah, sekarang ini mengerjakan dengan cara ini. Bagaimana kalau kita mengerjakan dengan cara integral? Dengan cara integral, ini juga sama. Kita integralkan. Nah, ketika kita integralkan, kita lihat karena di sini dibagi menjadi 2 luasan, kita lihat integral untuk luas pertama, ya kan? Integralnya untuk yang pertama dulu di sini untuk yang L1. Yang ini, berarti kan? Berarti kita masukkan nih. Batasnya dari mana ke mana? Dari sini ke sini berapa? Dari 3 sampai ke 5. Jadi 3 sampai 5 dengan persamaan X min 3 dx. Yuk, integralkan yang ini. Tadi integralnya berapa? Setengah X kuadrat min 3X plus C. dengan batas 3 sampai 5. Karena kita sudah kasih batas nih. Ya, jadi nggak usah pakai C lagi. Batasnya dari mana, Bu? 3 sampai 5. Iya, tadi ini nih. Kan kita mau cari integral. Kalau tadi luas alas itu adalah berapa besar alasnya dan tingginya. Kalau mau cari integral, justru titik-titiknya dari sumbu X pertama ke sumbu X yang kedua. Ini sumbunya, nah ini titiknya 3 kan? 3 sampai 5. Berarti 3 sampai 5. Berapa hasilnya yang ini? Masukkan. Berarti berapa? Setengah kali berapa? 25 gitu ya. Dikurangi 15 dikurang setengah kali 9 dikurangi 9 gitu ya. Hasilnya berapa? Coba hitung. Hasilnya berapa? Setengah kali 25 berapa? 12,5 ya? Betul? Iya. 12,5. Ya, udah aja nggak apa-apa, ini 12,5. Yang ini nih, yang apa ini 4,5, 12,5 dikurangi apa? 4,5 jadi berapa? 8 ya? Tuh,
8. Ini hasilnya yang ini dengan yang ini 8. Berarti 15 ditambah 9 jadi berapa? 15 ditambah 9. 24. 15 minus 15 minus 15 ditambah 9 berarti min 6 ya? Iya, Bu. Min 6. Min 6 berarti 8 dikurangi 6 ya 2. Hasilnya sama nih. Sekarang yang satu lagi, luas yang keduanya. Luas keduanya berarti sama, tapi batasnya dari mana ke mana? Dari 3 ke minus 1. Fungsinya sama. Tapi ada yang membedakan di sini. Apa yang membedakannya? Kalau ini tadi berada di sumbu X, ini di sumbu X ya. Ini berada di sumbu X dengan Y-nya yang positif. Ini kan Y-nya di atas positif semua kan? Betul? Nih. Ini kan berada di positif semua kan? Dia ada di positif kan di sini nih. Kalau ini berada sumbu di range X-nya itu berada di sumbu Y yang negatif. Jika berada di sumbu Y yang negatif, maka untuk mencari luas, jangan lupa kita beri tanda negatif di sini. Maka kita dapatkan, ya boleh nanti negatifnya terakhir dikerjakan, boleh. Ini langsung saja integralkan. Integral dari min 3 sampai min 1, apa ini X, min 3 dx. Nah, ini bataskan berapa? Setengah X kuadrat min 3X dengan batas. Ini karena negatif, berarti yang ininya kurang, yang ininya jadinya tambah gitu ya. 3 sampai 1. Yuk, masukkan nilainya. Nah, ini hasilnya harus 8 juga. Nanti ketika dijumlah menjadi 10. Maka ini pembuktian untuk integral itu merupakan luas, ya seperti ini. Memang Bu, ininya kemana? Kemarin kan integralnya, ya ini kan gampang ya integralnya kan. Kalau kemarin kok persamaannya X pangkat 3, terus ada ln dan sebagainya. Itu untuk mengantisipasi kenapa digunakan integral? Karena jika saya punya fungsi dan fungsinya itu begini, nah, seperti ini, dan saya ingin mencari tahu berapa luas daerah sini sampai sini, gitu ya, luasnya A dan B, berarti yang harus saya arsir adalah ini. Ini ya, yang harus saya arsir adalah ini. Nah, untuk mencari tahu luas yang ini tidak bisa. Kalau tadi kan gampang ya, sepakainya apa? Segitiga saja. Kalau ini nggak bisa. Ini kita katakan lingkaran, tidak. Ya seperempat lingkaran juga tidak. Kita mau potong-potong dia menjadi segi 4, boleh. Tapi ini kan bukan segi 4. Bukan segitiga juga. Ini juga bukan. Ini bagaimana? Ini juga sama. Apakah kita mau memotongnya menjadi segi 4 di sini, terus di sininya segi, itu setengah lingkaran juga belum tentu. Nah, makanya karena dia nanti berupa fungsi, si fungsi ini untuk mencari luasan A dan B-nya kita masukkan dalam persamaan integral. Jadi kalau ini fungsi, ini anggap adalah C, berarti kita dapatkan luasannya itu adalah luas sama dengan integral dari A ke C, gitu ya, untuk fungsi tersebut ditambah, dikurangi ya yang bawahnya, integral dari C ke B minus. Nah, seperti ini. Bu, kalau ini ternyata fungsinya itu adalah
Contoh ini mah ya. X pangkat 3 min X kuadrat per X min 1, contoh seperti ini. Nah, yang ini maka dimasukkan nilainya ke sini dan diberi batas. Karena kalau batas, ini pasti ada batasannya. Kalau kita mencari batas. Kalau nggak ada cari batas, maka plus C. Jadi contohlah seperti ini. Ini contoh seperti ini. Maka kita dapatkan nih kemarin, bukan banyak sekali ya persamaan-persamaannya, ya kan? Kemarin kan kalian ketika ujian kan persamaannya kan tidak pangkatnya juga tidak hanya satu kan, banyak pangkatnya. Nah, ini aplikasinya ini ke sini. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Ada yang mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, ya. Nah, itu untuk luasan, ya, untuk luasan. Nah, sekarang untuk ini yang sama nih. Nih, ini yang sama. Ini kita apa namanya tuh? Luasan yang sama ini. Nah, di luasan yang sama ini, bagaimana jika saya menanyakannya ini terhadap sumbu X, ya, persamaan ini terhadap sumbu X. Bagaimana jika saya tanyakan persamaannya terhadap sumbu Y? Ini bisa aja kan? Contoh seperti ini. Ini sebenarnya nanti kita masuk lagi ya. Kalau saya punya fungsi, ini adalah fungsinya X kuadrat min 2, gitu ya. Integral dari ini, maka hasilnya apa? Integral dari X kuadrat min 2 dx, gitu ya. Jadi berapa di sini? Ayo berapa? 1 per 2. 3. X pangkat 3 dikurangi 2X plus C. Ini fungsi dengan variabel bebasnya X. Sekarang bagaimana jika saya punya fungsi dengan variabel bebasnya Y? Jadi Y kuadrat dikurangi 2. Maka untuk mencari integralnya, ini variabelnya Y. Maka di sini pasti DY. Ininya Y. Berapa integralnya? Berarti integral dari 2Y Y kuadrat min 2 DY. Berapa integralnya di sini? 1/3. 1/3 ya di sini ya, maaf ya. Y pangkat 3. Y pangkat 3 min 2Y. Min 2Y plus C. Nah, ini bagaimana jika saya punya fungsinya itu adalah Z? Dan saya harus mengintegralkannya. Berarti saya integralkannya, dia terhadap DZ. Ya. Karena kan variabelnya Z. Jadi perubahan, ya makanya di sini integral dari perubahan Z. Jadi Z-nya apa? Z kuadrat min 2 juga DZ gitu ya. Sini. Berarti hasilnya adalah 1/3 Z pangkat 3 Z pangkat 3 min 2Z 2Z plus C gitu ya, plus C. Nah, ini kenapa saya ini kan seperti ini, karena kita mau melihat bagaimana jika pengintegralannya pada variabel yang lain dalam persamaan yang sama. Jadi nanti soal yang nanti kita ubah. Ini Mas, karena ini sebentar lagi habis, nanti kita masuk lagi nih ya. Ini kurang dari 1 menit. Saya takutnya ketika saya menerangkan tiba-tiba habis. Ya, sampai sini ada yang tanyakan dulu?
Jadi paham ya? Ini variabel bebas ini namanya. Ini variabel bebas.